Pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Bu. Terima kasih. Ibu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kita akan memulainya dengan doa. Silakan Pika, pimpin doa kita, Nak. Ya, Bu. Tuhan, sebelum pada hari ini Tuhan kami mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, amin. Berdoa selesai ya. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan. Oke, nah, kemarin di Zoom terakhir siapa yang ikut? Iya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita semalam? Coba, Grace. Ingat, Bu. Aku, Bu, Rantai. ingat. Rantai makanan. Iya, rantai makan. Nah, berarti masih ingat ya. Oke, biar lebih semangat, Ibu mau sapa dulu semua. Belajar dari rumah. Cerdas. Berkarakter. Yeay. Yes. Oke, terima kasih. Nah, memang walaupun di masa pandemi ini kita tidak boleh menyerah. Ya, maju terus, pantang mundur. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Nah, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Aku, Bu. Saya sudah sarapan, Bu. Oke, siapa yang sarapannya pakai telur? Saya, Bu. Oke, gimana rasanya? Enak atau enggak? Enak, Bu. Iya, jadi telur itu dihasilkan oleh apa? Oleh ayam, Bu. Oleh ayam. Terus ayam itu mendapatkan energi dari mana? Makanan, Bu. Makanan, Bu. Makanan ayam apa? Biji-bijian. Cacing, biji-bijian. Iya, biji-bijian itu Cacing, Bu. iya, contohnya padi, jagung ya. Di mana jagung itu juga adalah sebagai produsen ya, sebagai produsen. Produsen itu apa namanya produsen? Produsen. Iya. Pembuat. Hah? Apa? Penghasil ya? Iya. Hasil, Bu. Iya, di tumbuhan adalah termasuk produsen. Produsen. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nanti Ibu akan kirim melalui Google Classroom-nya supaya diisi siapa yang hadir hari ini. Karena apa? Kedisiplinan itu perlu ya. Untuk berhasil, orang yang berhasil itu bukan orang yang pintar, tetapi orang-orang yang disiplin ya. Orang yang berhasil bukan hanya orang yang pintar, tapi lebih banyak orang yang berhasil itu, orang yang sukses adalah orang-orang yang disiplin. Jadi, absen, kemudian masuk di kelas, kehadiran, itu adalah salah satu disiplin. Itu sudah modal kamu nanti untuk menuju sukses. Amin ya kan? Siapa yang mau sukses Bu. ini? Saya, Bu. Oke, semua tentunya pengen sukses. Hari ini kita akan masuk di ya pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 5 ekosistem, subtema yang kedua hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran yang kedua ya. Kita tadi makan ada yang sarapannya pakai telur. Gimana rasanya telur? Ada yang bilang lezat, iya, proteinnya tinggi, enak tenan ya. Kemudian tadi juga sudah kita katakan, kamu yang bilang tadi, oh iya si ayam itu mendapat energi dari mana? Dari makanan. Oh makanan itu dari mana? Dari padi, jagung. Kemudian ayam, Ibu tanya juga tadi, ayam kita di ladang pernah nggak hilang? Pernah. Diapain? Dicuri orang. Iya. Dimakan apa? Dimakan apa, Elena? Dimakan elang. Iya. Jadi itulah yang namanya proses makan dan dimakan. Makan. Ya. Atau yang disebut dengan apa? Proses makan dan dimakan itu disebut dengan apa, Grace? Rantai makanan, Bu.
Ya, kita makan telur dari hasil ayam. Ayam makan padi-padian atau biji-bijian. Atau cacing juga bisa dimakannya. Kemudian ayam juga dimakan oleh elang. Bangkai daripada elang itu nanti mengundang lalat-lalat itu akan bertelur di sana. Telur daripada lalat akan menjadi belatung. Jadi belatung itulah nanti yang akan menguraikan bangkai daripada elang. Diuraikannya kan? Udah diuraikannya, jadi kompos lah. Maka tumbuhlah apa? Tanam-tanaman, rumput-rumput. Rumput itulah nanti yang menghasilkan sama biji-bijian itulah yang akan dimakan oleh makhluk lain. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita, ada 4. Tadi juga sudah Ibu jelaskan ya mengenai tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar tentang proses makan dan dimakan. Nah, walaupun proses makan dan dimakan, apakah itu perbuatan jahat? Tidak, Bu. Iya, Tidak, Bu. ya. Ya, itu adalah proses keseimbangan alam ya. Keseimbangan alam. Kita perhatikan video kita. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai. Nah, sama aja tadi seperti tadi kayaknya masalah videonya nanti bisa kita Ibu kirim nanti videonya ya. Ini menceritakan tentang proses kehidupan ataupun tentang ekosistem ya, tentang ekosistem. Oke, kita perhatikan yang ini. Nah, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Apa tadi perbedaan antara ya, apakah rantai makanan itu sama dengan jaring-jaring makanan? Sama atau berbeda? Beda, Bu. Iya, berbeda Bu. ya. Nah, apakah beda antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau dia rantai makanan, dia hanya satu siklus. Nah, bedanya kalau jaring-jaring makanan itu, di situ tidak hanya satu pemakannya, atau tidak hanya satu yang dimakan, tetapi lebih daripada satu. Kita masuk ke teks ya, teks non-fiksi. Coba baca dulu teks non-fiksi apa itu? Grace, baca. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, tanpa mengada-ada, atau hanya yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi diantaranya laporan karya ilmiah, artikel. Iya, jadi teks non-fiksi itu adalah berupa karangan atau tulisan yang dibuat melalui kenyataan. Jadi enggak seperti dongeng, seperti gimana cerita Malin Kundang, cerita Danau Toba, cerita Si Mardan, bukan seperti itu. Jadi teks non-fiksi adalah yang benar-benar ada ya. Contoh tadi, makan dan dimakan tadi, kalau kita buat ceritanya itu tadi dalam bentuk karangan atau tulisan, itu adalah salah satu teks non-fiksi. Bagaimana ayam dimakan oleh elang, bagaimana elang mati, kemudian bangkainya dikerumuni oleh lalat, dan lalat di sana bertelur, telurnya jadi belatung. Nah, kalau itu kita ceritakan dalam bentuk tulisan, itu disebut teks non-fiksi. Jadi nanti tugas kamu, sesudah Zoom, ada Ibu buat ini. Pilih satu gambar. Buatlah karangan non-fiksi tentang rantai makanan berdasarkan gambar. Pilih rantai makanan itu adalah sebagai inspirasi, ya, inspirasi atau dasar kita untuk berkarya, ya, membuat sesuatu yang baru. Nah, itu juga dibuat oleh masyarakat Indonesia. Seperti ada tari dari Lamongan, Jawa Timur, ya. Dari Jawa Timur namanya tari Capinganca. Tari ini menceritakan, menggambarkan para petani
yang sedang ya memulai atau padi ya, menanam padi, mulai dari menanam, merawat sampai dia memanen. Itulah pembelajaran kita hari ini di Jumat hari ini. Ya, apa yang sudah kamu tahu hari ini, Grace? Yang saya dapat pada hari ini, saya menjadi tahu bagaimana itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan Ibu, jangan mengeluh untuk setiap proses kehidupan. Belajarlah sepanjang masa dan berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, ya. Dan kita bisa melakukan pembelajaran ke sekolah setiap harinya, ya, dengan bertemu, ya, bertegur sapa di sekolah. Tapi sebelumnya itu tetap dipatuhi protokol kesehatan. Ada lagi yang mau ditanya dari pembelajaran hari ini? Grace, Elena, Cecil, ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, Tidak kalau ada, tidak Bu. ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan ya. Elena, pimpin doa kita untuk selesai belajar. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Men. Oke, amin. Jangan lupa ya, ada nanti uji kompetensi juga ada nanti Ibu kirimkan melalui WA grupnya berupa pilihan berganda, ada 10 soal.